Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengontrol variabel extraneous. Kita masuk ke variabel sosial. Nah, jadi variabel sosial, variabel extraneous yang berasal dari variabel sosial itu adalah kualitas hubungan sosial ya, antara partisipan dan eksperimenter yang bisa mempengaruhi hasil dari eksperimen gitu ya. Ada dua jenis, yaitu demand characteristics ya dan experimenter bias. Nah, kita akan membahas ini satu persatu gitu ya. Nah, demand karakteristik itu adalah apa ya, sesuatu yang diharapkan ya, diminta gitu ya. Jadi perilaku kita itu seringkali dibentuk oleh apa yang kita pikir, perilaku yang diharapkan pada situasi tertentu gitu ya. Jadi ini terkait konteks sosial gitu ya. Jadi misalnya kita merasa ya dalam sebuah elevator itu, dalam sebuah kondisi sosial yang walaupun pada lingkup yang kecil gitu ya, ruangan yang kecil, tapi kita tidak menatap orang lain ya yang tidak kita kenal gitu. Nah, ini adalah demand characteristics ya, ketika kita berada dalam elevator. Nah, ada juga misalnya contoh lain ketika guru berbicara ya, siswa itu berhenti beraktivitas dan memperhatikan gitu ya. Jadi siswa merasa gitu ya, ada demand characteristics ya, bahwa seorang siswa itu harus memperhatikan gurunya. Jadi ketika gurunya berbicara, siswanya berhenti beraktivitas ya dan memperhatikan gitu ya. Kemudian juga misalnya dalam ketika kita menghadapi wawancara gitu, kemudian kita berpakaian rapi gitu ya, karena ini adalah tuntutan gitu ya, karakteristik yang dituntut ya, perilaku yang dituntut pada sebuah kondisi seleksi gitu ya, atau wawancara. Nah, demand karakteristik ini juga ada dalam eksperimen gitu ya. Jadi ada tuntutan ya, atau harapan untuk berperilaku tertentu dalam sebuah eksperimen ya, atau aspek situasi eksperimen gitu yang menuntut partisipan itu berperilaku tertentu gitu ya. Contohnya partisipan itu ingin menyesuaikan diri dengan apa yang mereka pikir itu adalah peran yang tepat dari seorang partisipan dalam eksperimen gitu ya. Jadi dia ingin membantu eksperimenter gitu ya, menjadi partisipan yang baik. Nah, kalau partisipan baik ini menurut persepsi mereka itu adalah membantu eksperimenter gitu ya, dan kadang itu partisipan bisa menebak hipotesis dari eksperimen, dia itu nanti akan berusaha gitu ya, membantu agar hipotesis itu terbukti gitu ya. Jadi ketika dia tahu dia berada pada kondisi kelompok eksperimen ya, bukan kelompok kontrol, dia akan berperilaku tertentu gitu ya, membantu agar eksperimen ini bisa terbukti gitu ya. Nah, paling tidak ada dua cara ya mengontrol demand characteristics ini. Yang pertama adalah single blind experiments dan menggunakan cover stories ya. Nah, yang pertama single blind experiment itu adalah eksperimen yang dilaksanakan sedemikian rupa gitu ya, partisipan tidak tahu ya dia berada pada kondisi atau kelompok mana dalam sebuah eksperimen, apakah kelompok eksperimen ataukah kelompok kontrol gitu ya. Namun ini mereka tetap ya tahu informasi mengenai apa yang terjadi dalam eksperimen ya, kemudian tujuan dari eksperimen, risiko-risikonya yang terkait informed consent juga ya. Nah, single blind eksperimen ini sering dilakukan pada eksperimen yang terkait substance ya, terkait obat gitu ya. Ya, ini untuk mengontrol efek placebo gitu ya. Jadi misalnya eksperimen yang membuktikan efektivitas obat baru untuk mengurangi kecemasan gitu ya. Nah, di sini kelompok eksperimen itu mendapatkan
kapsul yang berisi obat baru itu gitu ya, kelompok kontrol dia mendapatkan kapsul juga gitu ya, tapi tanpa isi atau yang disebut placebo gitu ya. Dan partisipan tidak tahu gitu ya, mereka diberi kapsul yang mana, kapsul yang berisi obat ataukah kapsul yang isinya placebo gitu. Nah ini merupakan langkah yang penting gitu ya, karena studi terkait efek placebo ya, misalnya pada simptom depresi itu menunjukkan bahwa riset dengan meta analisis gitu ya, jadi dia mereview studi-studi yang menggunakan efek placebo gitu ya pada seperempatnya itu karena obat gitu ya, seperempatnya itu 23% itu karena kondisi yang natural selama jalannya proses depresi tersebut ya, semakin lama semakin turun misalnya gitu. Nah yang 50%-nya itu adalah karena efek placebo gitu ya, jadi dia menurun ya simptom depresinya itu karena placebo aja gitu ya, karena apa yang ada dalam pikirannya bahwa dia berada pada kondisi eksperimen atau merasa dia meminum obat gitu ya, padahal dia enggak minum obat sama sekali karena kapsulnya hanya kosong gitu. Nah yang selanjutnya adalah selain single blind eksperimen itu kita menggunakan cover stories gitu ya, jadi ini untuk mengontrol tadi demand karakteristik gitu. Jadi di sini targetnya adalah mengurangi ya, mencegah partisipan itu tahu gitu ya tentang hipotesis dalam eksperimen. Jadi di sini menggunakan penjelasan palsu yang masuk akal tentang prosedur dalam eksperimen gitu ya. Nah misalnya studinya Milgram yang sangat terkenal ya, salah satu eksperimen dalam psikologi yang sangat terkenal itu adalah obedience to authority gitu ya. Nah ini yang menggunakan aparatus untuk memberikan sengatan listrik gitu ya pada partisipannya. Nah ini silakan nanti dicari sendiri ya penelitiannya Milgram obedience to authority jika belum tahu gitu ya. Jadi di sini cover story-nya itu adalah dia menyampaikan pada partisipannya ini terkait penelitian terkait efek hukuman dalam proses belajar gitu ya, bukan menyatakan bahwa ini obedience to authority gitu ya, karena ketika dia menyampaikan ini sebagai obedience to authority atau kepatuhan terhadap otoritas, otomatis nih eksperimennya akan tidak akan terbukti gitu ya, akan gagal total gitu ya, karena partisipan sudah tahu bahwa ini terkait kepatuhan gitu ya. Nah ini silakan dicek ya eksperimennya Milgram ya, ini banyak di YouTube juga banyak gitu ya. Nah penggunaan cover stories atau deception atau tipuan ya ke partisipan ini ada tantangan khusus, yaitu jadi peneliti harus meyakinkan institutional review board ya atau komisi etik gitu ya, karena mereka nanti akan menanyakan gitu ya dan cenderung tidak menyetujui adanya deception gitu. Tapi ini peneliti yang harapannya peneliti punya alasan yang kuat ya untuk menggunakan deception dan mampu menjelaskan itu ke komite etik gitu ya. Nah selanjutnya jadi kita sudah mempelajari demand karakteristik ya, sosial variabel dari variabel ekstraneus yang sifatnya berasal dari social variables. Nah yang kedua selain demand karakteristik itu adalah
experimenter bias gitu ya. Nah, experimenter bias itu adalah kondisi ketika eksperimenter itu memberikan partisipan isyarat ya tentang bagaimana hasil dari eksperimen yang mereka inginkan gitu ya. Nah, kemudian di sini eksperimenter itu juga bisa, experimenter bias itu bertindak tidak sama gitu ya terhadap kelompok-kelompok dalam eksperimen gitu ya. Misalnya lebih ramah pada kelompok tertentu gitu ya. Bisa juga memperlakukan partisipan itu berbeda karena tahu kita eksperimen tahu ini pada kelompok eksperimen gitu ya, bukan kelompok kontrol gitu ya. Atau sebaliknya berlaku kasar ya pada partisipan yang atau subjek yang pada kelompok kontrol gitu ya. Nah, bisa juga experimenter bias ini adanya kesalahan dalam menangani data gitu ya. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa 60% kesalahan data dalam publikasi itu menguntungkan peneliti gitu ya. Jadi adanya kesalahan ini membuktikan hipotesis, yang berarti ini ada usaha gitu ya eksperimenter itu untuk membuktikan atau memanipulasi data agar dia terbukti gitu ya sesuai dengan hipotesis dia gitu. Nah, untuk mengontrol experimenter bias yang pertama, experimenter itu harus menyadari adanya bias ini gitu ya. Nah, kemudian setelah dia menyadari adanya bias ini, otomatis ini harus dipelajari seperti yang kita lakukan saat ini. Ini ada experimenter bias itu, kemudian nanti experimenter itu bisa berusaha menghindari gitu ya, menghindari hal tersebut gitu ya, termasuk tadi ya menghindari terkait usaha untuk mencemari data atau memanipulasi data. Nah, juga kemudian perlu adanya standarisasi prosedur gitu ya. Jadi termasuk tadi misalnya ada skrip ya, instruksi kepada partisipan gitu ya. Ini mau partisipannya kelompok eksperimen atau kelompok kontrol itu semuanya sama gitu ya, instruksinya, standarisasi penyampaiannya gitu ya. Nah, kemudian membatasi ya kontak pribadi antara eksperimenter ya dan peserta gitu ya. Nah, ini penting ya agar meminimalisir ya untuk adanya experimenter bias. Nah, kemudian juga double blind eksperimen yang maksudnya di sini baik partisipan maupun eksperimenter ini tidak harus si peneliti ya. Biasanya kalau eksperimennya itu sifatnya besar ya, beragam itu ya, dengan atau berulang kali yaitu ada administrator di lapangan yang melakukan eksperimen. Nah, ini disebut eksperimenter. Jadi eksperimenter itu tidak selalu dilakukan oleh peneliti ya itu. Nah, pada double blind eksperimen ini baik partisipan maupun eksperimenter itu tidak mengetahui gitu ya, mereka itu partisipan berada pada kelompok mana gitu ya. Juga eksperimenter nggak tahu ya, dia melakukan administrasi ini pada kelompok eksperimen ataukah kontrol gitu. Nah, ini akan lebih objektif gitu ya, tidak mengurangi experimenter bias. Nah, itu diskusi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.